Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Ayam beriak Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin Izinkan saya kolaborasi. untuk hadir di sini. Belajar bergerak Selamat siang berbagi untuk pada negeri. Bapak Demi bakti Ibu pada sekalian. Ibu Puji syukur Pertiwi. kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehat dan berkeselamatan. Salawat dan salam kita panjatkan Bulatkan Muhammad tekad, Sallallahu kuatkan Alaihi hati. Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Belajar bergerak Selamat datang kami ucapkan kepada penggerak majukan Ibu Kepala SDN Sukabumi Selatan 07, kepada Ibu Datin Haryanti, dan juga kepada Bapak dan Ibu Guru SDN Sukabumi Selatan 07 yang telah hadir dalam acara aksi nyata budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Datin Haryanti sebagai calon guru penggerak. Langsung saja kita mulai kegiatan yaitu menjalin kita mulai kegiatan ini membaca Bismillah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada Ibu acara Pertiwi. selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. hadirin dimohon Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati.
demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggil kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Selalu bekerjasama mendukung apa yang menjadi tuntutan dari Belajar bergerak berbagi untuk negeri, puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersama pada ini dengan baik dengan lancar, sehingga nanti hasilnya juga akan baik dan sangat bermanfaat buat kita semua. tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Yang saya hormati, terus terang kami sebagai berbagi untuk jabatan di sekolah ini bertanggung jawab sepenuhnya adanya kegiatan-kegiatan di sekolah ini, terutama di sekolah kita ini. Syukur alhamdulillah memang kita masuk di dalam kegiatan program guru penggerak yang mana program ini sudah dijalankan oleh pemerintah untuk menindaklanjuti dengan adanya kurikulum sekolah yang sudah berubah, ya, menggunakan kurikulum merdeka, dan kurikulum inilah yang menjadikan tolak ukur yang akan menjadikan contoh bagi kita yang sedang mengikuti pelatihan ini. Mudah-mudahan apa yang mereka lakukan, apa yang dia ikuti itu bisa diterapkan di sekolahnya masing-masing, terutama untuk Ibu Adinayat ini diterapkan di sekolah kita semua ini, sehingga sekolah kita ini menjadi sekolah yang sesuai dengan keinginan dari pemerintah. Di dalam kurikulum merdeka ini tentunya Bapak Ibu kita juga tidak mengetahui, tetapi saya rasa Bapak Ibu juga paham apa itu kurikulum merdeka. Intinya di dalam kegiatan ataupun di dalam menempuh pendidikan dalam kurikulum merdeka itu tentunya ada satu hal yang diinginkan dari
isi dari kurikulum merdeka itu adalah budaya disiplin, ataupun di sini adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh guru negara itu adalah diseminasi budaya positif. Apa itu diseminasi budaya positif? Yaitu kegiatan yang dilakukan oleh kita sebagai guru yang diberikan kepada anak didik kita untuk menggali, untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Tentunya Bapak Ibu tahu kegiatan positif apa itu, yang sebetulnya akan membuat sekolah kita itu menjadi baik. Dalam kegiatan ini tentunya harus dilakukan, yaitu adanya kesepakatan dalam kelas. Apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru dengan siswa, kesepakatan apa yang akan kita ambil tindakan positif, budaya positif itu apa? Budaya positif apa yang akan kita ambil? Contoh, misalnya tertib di dalam kelas, kemudian kita membuang sampah pada tempatnya. Jadi tindakan-tindakan yang positif. Kemudian tidak boleh berjalan-jalan di dalam kelas. Pada saat belajar tidak boleh ada yang ngobrol. Ini harus kita tumbuhkan dari sekarang. Kita harus memberikan budaya yang positif ini kita tanamkan kepada anak-anak. Artinya yang melaksanakan adalah anak murid, tetapi yang mempunyai tanggung jawab yang sangat besar adalah guru. Guru di sini mempunyai peran yang sangat utama, yang sangat sentral. Artinya tanpa guru tidak mungkin semua kegiatan itu berjalan. Artinya dari pihak kita sebagai guru pun harus menyadari sekarang bukan zamannya lagi transfer ilmu saja, tetapi memberikan contoh. Kita harus action nyata. Apa yang harus kita kerjakan sehingga anak-anak itu mengerti, gitu ya. Jadi intinya untuk diseminasi budaya ini, Bapak Ibu, itu saya mohon adanya Bapak Ibu di kelas membuat kesepakatan. Kemudian kesepakatan itu juga nanti disampaikan kepada orang tuanya. Kemudian dilaksanakan tiap hari. Apabila anak-anak yang tidak ataupun anak-anak yang melanggar kesepakatan itu, bukan kita hukum. Kalau zaman dulu kamu tidak bawa pensil, kamu datang terlambat. Diseminasi budaya positif itu kita membimbing anak supaya anak itu sadar, oh yang aku lakukan itu salah. Bagaimana caranya? Tentunya harus gerak. Kita harus buktikan nyata kegiatan apa, tingkah laku apa yang harus kita lakukan sehingga anak-anak itu mengikuti. Contoh misalnya salah satu melihat sampah di depan kita gitu ya, agak dari jauh kita jalan di teras atau di halaman melihat sampah, aksi nyata kita buktikan dengan cara mengambil sampah itu dan memungutnya ke tempat sampah. Jadi bukan semata-mata kita menyuruh saja kepada anak, tetapi kita memberikan contoh yang benar. Sekali lagi, tolong nanti Bapak Ibu buat kesepakatan di kelas, kemudian kesepakatan itu Bapak Ibu tuliskan ke dalam kertas karton dan ditandatangani oleh siswa semua. Dan kalau perlu, sebelum ditandatangani oleh siswa, orang tua dikomunikasikan terlebih dulu. Ya, orang tua diberikan pengarahan dulu, ini loh kesepakatannya. Terus supaya anak itu timbul dalam dirinya itu sebuah langkah atau cara menyadari bahwa apa yang saya lakukan itu salah, sehingga harus berbuat yang benar tanpa harus diberikan hukuman. Sekali lagi, ayo sama-sama sekolah kita ini kita buat diseminasi yang positif seperti apa. Ya. Tentunya Bapak Ibu tahu bisa juga diseminasi itu tidak dalam kelas, tetapi yang terjadi dalam lingkungan sekolah. Kemudian yang kita tuntut juga diseminasi tertib disiplin itu di rumah pun juga bisa. Contohnya mungkin kita memberikan arahan, kita berjanji dengan orang tua. Contohnya apa? Oh iya, bangun tidur melipat tempat
selimutnya, merapikan tempat tidurnya. Itu kan berarti tindakan yang positif, budaya yang positif, membantu orang tua menyapu halamannya, menyapu ruangannya, mencuci piring. Mungkin untuk anak-anak yang kelas tinggi sudah bisa. Jadi pembelajaran ini tidak terfokus hanya di sekolah, tetapi semua perilaku yang akan dilaksanakan anak-anak baik di sekolah ataupun di rumah dan di lingkungan sekitar. Sekali lagi, budaya positif yang harus kita kembangkan. Bapak Ibu guru, saya percaya Bapak Ibu guru itu tahu, cuma untuk melangkah itu mungkin ragu. Ayo sekarang akan menjadi tolak ukur sekolah kita. Anak-anak itu kita buat sadar berperilaku yang baik seperti apa. Oh, datang terlambat, bagaimana caranya? Tidak perlu. Kalau yang kemarin-kemarin ya mungkin diberi serapan, dikasih untuk ini, untuk berikan hukuman. Sekarang tidak. Dengan cara mungkin dia ditegur pelan-pelan, baiknya coba kalau teman kamu tidak terlambat, barisnya sudah cepat, kamu malu enggak. Akhirnya dia itu akan muncul rasa, oh iya, berarti mungkin kemungkinan dia tidak mungkin akan sehari selesai. Saya rasa itu perlu step by step, perlu langkah-langkah yang konkret, dan itu rutinitas yang harus kita kerjakan. Sekali lagi Bapak Ibu, saya mohon ayolah agar sekolah kita ini ke depannya pun juga harus lebih baik lagi. Sekarang itu yang dinilai adalah kemunculan kebudayaan timur yang semakin kesini semakin hilang. Harus kita tunjukkan, kita kasih contoh. Oh, kalau berjalan ini sudah hilang budaya seperti ini. Kalau ketemu Bapak Ibu guru mungkin malah dia lari ngumpet. Jangan sampai ketemu mengucapkan selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Walaupun itu ketemunya tidak di sekolah, di jalan pun seperti itu. Kita mulai, kita kikis pelan-pelan, tetapi itu semua perlu proses. Sekali lagi Bapak Ibu, kita beri dukungan yang secara sepenuhnya apa yang menjadi kegiatan dari kita Ibu Atin Karya ini, karena menyampaikan sebagai calon guru penggerak yang angkatan kelima buat dia itu dia menyampaikan desiminasi budaya positif. Nanti akan lebih banyak lagi, lebih real lagi, lebih nyata lagi, dan mungkin Bapak Ibu juga akan lebih paham lagi seperti apa akan dikupas tuntas oleh Tuhan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri kita menjadi kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi, belajar bergerak berbagi untuk negeri kita menjadi kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggil kawan. Belajar Yang pada siang hari ini terima kasih sudah mengisi waktu dan mensupportnya kepada saya untuk kita berbincang-bincang sebuah masing-masing budaya positif yang ada. kreatif Insya Allah rancang bersama pembelajaran, dari Ibu
prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Alhamdulillah, Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. saya Bapak Ibu menyampaikan terkait dengan aksi yang pada hari ini Kuatkan hati, bermanfaat bagi kita semua. Tetapi kegiatan ini tidak semata dari saya pribadi, tetapi butuh kolaborasi dari kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, orang tua, kemudian peserta didik kelas 1 sampai 2, kemudian warga sekitar yang ada di kreatif rancang pembelajaran. Ya, Bapak Ibu, kayaknya ini nih agak-agak menakut ya. Kita screen dulu ya sejenak ya. Ya, silakan berdiri. Ya, silakan berdiri ya. Belajar bergerak Berdiri itu sih ya sejenak ya. Siap. Nah, ini ya. Satu jari tangan, satu jari kiri, bukan jari kepala. Jadilah jembatan, jadilah jembatan. Salaman ya, tepuk tangan buat kita semua. Semoga tidak ngantuk lagi ya Bapak Ibu dulu ya. Alhamdulillah sudah ceria. Ya Bapak Ibu, izin ya, saya di sini berdiri bukan untuk menggurui, tetapi saya dapat informasi terlebih dahulu terkait dengan kegiatan yang ada di Guru Penggerak. Tapi saya mau bertanya dulu nih Bapak Ibu. Nah, pertanyaan pertama, pertanyaan pemantik ya. Apakah Anda setuju dengan pertanyaan yang saya tuliskan di sini? Ya. Yang pertama, menurut Bapak Ibu, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ya, silakan berikan pendapatnya Bapak Ibu. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada negeri. Jadi tergantung dari Rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. sesuai dan desa. Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Tetapi kalau menurut saya pribadi, hukuman apapun meskipun tergantung dari istilahnya jenis hukumannya, tetap aja ada istilahnya, ada konsekuensinya bahwa anak itu terhukum, benar tidak? Benar tidak? Benar ya? Berarti ini nanti kita lihat sekarang
Sama dulu ya, gimana? Jadi gimana Pak ya? Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Iya, versi Pancasila. saya kembali ya, kebalikannya. Apapun jenis, ya tetap dia itu merasa bahwa dia itu terhubung gitu ya. Itu versi saya. Tapi versi Bapak Ibu boleh berbeda. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan. Apakah dapat meningkatkan motivasi anak? Apapun itu penghargaan. Kalau menurut saya, seperti ini. Artinya anak-anak ini termotivasi akan mengikuti kegiatan baik karena dia ada unsur motivasi supaya mendapatkan penghargaan. Tidak. Terima kasih. Nah, nih pengertian budaya positif. Kenapa sih Papa mewujudkan destinasi budaya positif ini? Dalam menganggap perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal di dalam dimana budaya positif ini diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa bahwa kewajiban kita mengukur perilaku siswa ini agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Ini pengertian budaya positif secara Potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. tadi ya. Tadi pertanyaannya tadi, ini jawab di sini. Menjalin Apakah ada setuju dengan pertanyaan bahwa ini tadi pertanyaannya sudah beberapa awal, sekarang kita jawabkan di sini. demi bakti pada Nomor satu ya tadi, hubungan dapat mendisiplinkan anak untuk hubungan dan positif mereka itu merasa saya dihukum gitu ya. Kemudian yang keduanya sama seperti baca pembuatan juga dapat meningkatkan disiplin. Kemudian yang ketiga memberi penghargaan memang meningkatkan motivasi belajar bagi anak. Memang ini kita sudah berdasarkan ini ya banyak beberapa dari apa itu namanya survei di lapangan bahwa memang kondisi ini memang real ya kejadian ya memang tidak hanya di sekolah kita di semuanya memang sudah dibuktikan. tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Sekarang Bapak Ibu biar gak tegang lagi ya. Ya sekarang ya kegiatan yang A dulu nih. Silakan ambil sobekan kertas. Iya. Sobekan kertasnya. Ya. Tuliskan benda apa saja yang berharga menurut Bapak Ibu semua. Apa saja? Yang kecil aja kertasnya. Ya. Pertanyaannya. Setelah Bapak Ibu menyiapkan secara kertasnya bersama Ibu, kemudian letakkan di salah satu tangan Bapak Ibu kertasnya. Tulis terserah yang menurut Bapak Ibu itu berharga. Apa saja Bapak? Ya, satu benda atau sesuatu yang sangat berharga. negeri ini memanggilmu kawan, belajar Boleh, semua berharga sekali gitu apa ya? Apa aja boleh, boleh. Pokoknya benda atau sesuatu yang berharga. Anda silakan ditulis. kreatif rancang Nah, setelah itu silakan pegang yang erat, pegang yang kencang, kemudian buatlah sebuah kepakan tangan. Nah, sekarang bagaimana caranya? Nih, teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga berbagai caranya mengambil benda tersebut. Ayo silakan, ambil dari temannya. Silakan, ambil dari temannya. Kira-kira bisa nggak? Ayo, bisa nggak? Ayo. Kita kan punya ibu yang berharga, punya bapak ibu yang berharga, jangan sampai diambil. Gimana caranya bertahankan? Ayo, silakan. Ayo. Ya udah cepet ayo. kuatkan hati. Bisa. Ayo, siapa yang datang? Iya. Nah,
Ayo berhasil apa tidak pada buku ibu sis? Berhasil. Kita menjalin kolaborasi. Nah, sekarang pertanyaannya, berdasarkan pembelajaran tadi yang Bapak Ibu praktekkan, apa sih yang Bapak Ibu rasakan? Silakan. Iya, apa yang Bapak Ibu rasakan? Hah? Demi bakti pada ibu pertiwi. Demi bakti pada ibu pertiwi. Tadi bukannya punya Bu Gita? Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini milikmu kau. Bagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Penggerakmu hamba padamu. Kreativitas dan pembelajaran. Berbagai potensi tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Nah, pembelajaran tadi artinya bahwa tadi itu terlihat tidak ibu kepala sekolah sampai bikin rasanya tuh menghardik Bu Dija, sampai bikin rasanya merayu, pengen mengajak membujuk pokoknya semuanya, tetapi tetap tidak berhasil Bu Dija untuk meminta yang oleh ibu kepala sekolah. Artinya kita itu berarti harus bisa nih. Bagaimana caranya sebenarnya itu harus bisa. Bagaimana caranya membujuk hati, entah kita merencang, entah itu kita harus merayu. Pokoknya bagaimana caranya itu Bapak Ibu harusnya mendapatkan apa yang dari temannya punya. Nah, salah satu temannya Ibu berarti yang merasa sama itu punya saya, kenapa harus diambil sama orang? Itu kan punya saya. Nah, itu artinya ya tadi Bapak Ibu punya keyakinan terhadap diri sendiri bahwa ini loh harga diri saya. Dengan ini memang harus saya pertahankan. Bisa ya? Usahakan ya. Nah, ilusi itu apa ya? Jadi perubahan paradigma. Selama ini Bapak Ibu guru ini kan selalu hanya apa ya kayak semacam halusinasi mungkin ya, berhalu gitu ya, bahwa selama ini tanpa kita sadari ternyata Bapak Ibu guru itu seperti ini. Benar tidak ya? Benar tidak? Iya, tanpa Bapak Ibu sadari Bapak Ibu ini sudah begini. Minginnya tuh mengontrol semua anak murid. Oh, Pak Presiden aja tidak bisa seluruh Indonesia, ya kan? Bapak Ibu pusat juga belum tentu Bapak Ibu bisa mengontrol semua anak murid kita. Benar tidak? Karena karakteristik setiap murid itu berbeda-beda. Ada yang manja, ada yang keras kepala, ada yang bandel, ada yang seenake dewe, apalagi deh tuh. Ya, seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu merasa tidak ya bahwa selama ini Bapak Ibu ini merasa bahwa kritik dan membuat orang bersalah itu dapat menguatkan karakter. Benar tidak nih? Dilaksanakan tidak di kelas? Bapak Ibu seperti ini tidak? Ya, yang iya bukan dijajan, yang lain mengaku ya. Nah, kemudian ilusi yang ketiga bahwa semua penguatan positif efektif. Menurut Bapak Ibu sebenarnya efektif apa tidak yang Bapak Ibu lakukan? Ada enggaknya, berarti kebermanfaatannya kurang ya. Istilah bahasa Jawanya benefit itu nggak ada gitu. Kenapa harus kita terapkan gitu ya? Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk masa. Nah, Bapak Ibu merasa tidak di poin ini? Merasa banget. Saya maksudnya saya merasa seperti itu. Bagaimana caranya supaya anak muda saya seperti karakter yang saya harapkan? Itu adalah yang saya harapkan. Padahal seharusnya yang seperti ini tidak perlu kita laksanakan. Harus kita
tingkatkan prestasi, Bapak Ibu. lahirkan profil pelajar Next ya. Pancasila. Nah, sekarang perubahan paradigma ini nih ada stimulus responnya. Nah, kalau ini kan teori kontrolnya ya. Nah, coba menurut Bapak Ibu, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrolnya? Yang memiliki kontrol itu siapa? Diri sendiri. Berarti Bapak Ibu sendiri ya. Tetapi Bapak Ibu selama ini tanpa menyadarinya tuh seperti ini. Kita mencoba mengubah orang agar padahal sama dengan kita. Benar tidak? Ini kita. Iya, masa banget. Nah, seharusnya kita tuh seperti ini nih. Kita itu harus memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita harusnya diberi seperti ini. Kemudian, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kita merasa tidak nih, anak didik kita selama kita mengajar di kelas, perasaan ini munculkah di benaknya Bapak Ibu semua? Muncul Miss Vika? Muncul Miss Vika tuh muncul. Padahal baru loh Miss Vika. Gimana dengan Bu Afida yang sudah berapa tahun Bu Afida? 38 tahun tentang Bu Afida tuh. Pengorbanan dan kesabarannya serta keikhlasannya luar biasa. Iya. Nah, harusnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan itu tidak perlu ya. Istilahnya stimulus responnya, tapi harusnya kita seperti ini. Semua perilaku itu ada tujuan yang akan kita capai. Jadi kita itu ada muara yang akan kita kemana sih goalnya. Jadi kita sudah tahu jangan ujuk-ujuk maunya seperti ini memaksakan kehendak kita, tetapi kita tidak tahu tujuan kita itu kemana. Nah, kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, kira-kira Bu Asuna bisa nggak dikontrol sama Bu Dewi? Tidak bisa. Bu Ana kan bestian sama Bunda bisa dikontrol sama Bu Nawi ya? Tidak bisa. Nah, ya artinya memang kita ya harus bisa menyadari bahwa kita tuh memang mengontrol diri kita sendiri. Jadi kita tuh nggak harus mengontrol orang lain. Kita sadarilah bahwa selama ini ternyata profil pelajar Pancasila. ini ya belum sesuai. Next ya Bapak Ibu. Nah, disiplin positif ini menurut teori dari Dr. William Blansky bahwa ada teori pilihannya, di mana di sini nih ada tidak dapat mengontrol orang lain. Makanya tugasnya adalah ketika Anda tidak bisa mengontrol orang lain, maka makna disiplin ini belajar dari kita untuk mencapai tujuan dunia ya. Kemudian teori kontrol yang lainnya yaitu ke semua perilaku ada tujuannya, dari teori motivasinya, kemudian teori mendapatkan imbalan untuk menghargai diri sendiri dan nilai kebajikan Islam. Kemudian di sini juga mencoba berpikir ya bahwa kolaborasi itu sangat penting ya. Jadi kita harus punya posisi kontrol ya, di mana kita itu harus dilihat dari satu 5 posisi kontrol itu. Yang pertama adalah guru itu guru penghukum, kemudian guru sebagai pembuat masalah, kemudian guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Nah, kita ada di mana nih posisinya? Nanti kita merasakan sendiri ya. Kita apa ada di pendukung, apa ada di pembuat rasa besar, apa di sebagai teman, apa di pemantau, apa posisi kita sebagai manajer. Nah, kemudian selanjutnya yaitu terkait itu yaitu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di mana di sini adalah kita harus bisa bertahan hidup ya dengan penguatan, kasih sayang, kemudian keselamatan dan kebebasan. Nah, secara bahasa Latin bahwa kita harus tahu juga bahwa kita harus pahami apa sih arti atau makna dari disiplin. Mungkin bisa dilihat ya bahwa disiplin itu dari kata disiplina yang artinya belajar. Kata ini sebenarnya berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin ini adalah membuat orang untuk
dapat menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang ingin dia hadapi. Namun dalam budaya ini kita harus tahu bahwa makna disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan Tuhan. Nah, ini menjadi kecenderungan di mana kita harus bisa melakukan kata-kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau dengan mencapai suatu tujuan ya, tujuan disiplin. Jadi kita harus mampu debat-debat tiap hari, aku bisa disiplin sih nak, tapi kita tidak ada waktu kan percuma. Selama ini ya aja, banyak orang. Selama ini kan Kuatkan tekad, kuatkan hati. tapi sebenarnya secara apapun secara ini dari bahasa tugas bahwa disiplin membuat orang lain untuk menggali potensi dirinya menuju sebuah tujuan yang ingin diraih. Nilai kebajikan universal ini adalah sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal, kemudian dari bahasa, suku, agama, maupun keseluruhan orang lain. Ini juga setiap perilaku atau perbuatannya ada tujuannya. Kemudian mengaitkan dengan nilai kebajikan itu, seseorang juga mempunyai motivasi intrinsik, motivasi dari dalam, juga motivasi ekstrinsik dari luar. Yang artinya kita itu memahami bahwa nilai-nilai kebajikan yang selama ini timbul itu kadang-kadang tidak tanpa kita sadari memang munculnya lebih banyak sebenarnya dari luar yang ekstrinsik daripada motivasi intrinsik itu. Kita tidak kadang-kadang anak-anak ingin mendapatkan sesuatu itu karena motivasi ekstrinsik bukan karena motivasi dari dalam dirinya. Kadang-kadang satu karena ingin mendapatkan makanya dia bagaimana caranya untuk mendapatkan apresiasi. Nah, nilai kebajikan ini selaras dengan tujuan dari pemerintah yaitu pencapaian kemerdekaan bahwa kita akan mewujudkan watak diri kita yaitu profil pengajaran Pancasila. Karena profil pengajaran Pancasila itu yang pertama adalah apa ya Bu? Demi bakti pada Ibu Pertiwi, belajar bergerak berbagi untuk mimpi, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk mimpi, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Nah, apakah dari keenam profil pelajar Pancasila ini kita sudah wujudkan semua di sekolah kita? Sudah? Sudah. Alhamdulillah. Minimal dapat ada proses step by step untuk mendapatkan atau mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebenarnya kalau bagaimana dan pertama kasih sebagai contoh membaca doa, ya kan? Kemudian anak-anak sholat, pembiasaan sholatnya ada Ibu Oci ya, yang Ibu Oci sudah jadwal kan? Kita sudah menuju ke sana. Profil pelajar Pancasila yang nomor 1. Kemudian poin kedua, mandiri. Nah, pembiasaan anak-anak yang menyiram setiap hari itu sebenarnya anak-anak terbentuk anak mandiri ya. Seluruh artinya kemandiriannya belum terwujud mudah-mudahan ya Pancasila kita mulai gencarkan. Kemudian bernalar kritis menurut Bapak Ibu semua, apakah anak didik kita sudah mempunyai pola berpikir bernalar kritis? Untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Ayo, apakah anak didik sudah masuk ke Pancasila poin ketiga bernalar kritis? Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggil bukan
belajar Pancasila. Dia membedakan suku di mana di sini coba. Dari Bapak Ibu di semua orang yang suku pada Kolaborasi, suku Minang ya, ada suku Minang. untuk negeri demi bakti pada ibu pertiwi. Terus ada lagi yang suku apa manusia manusia ada Negeri kita yang ada di sini. Kemudian ada suku apa ini sekolah itu Bapak Ibu. Alhamdulillah ya Jepang sekali banyak ya. Azan kita dulu ya. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Kemudian kreatif. Nah, kreatif ini apakah kita sudah mulai melatih anak-anak kita kreatif dalam berbagai hal? Sudah, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, untuk mencapai profil pelajar Pancasila, kita juga jangan sampai melupakan nilai kebajikan apa yang akan kita harapkan. Di antaranya ada keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, boros hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, percaya, kesabaran. Nah, di antara poin 1 sampai 12, apakah memang ini adalah tujuan kita nantinya ya? Masuk tidak? Masuk tidak Bapak Ibu? Masuk ya. Sip. Ya, next. Nah, teori motivasi perilaku manusia ini adalah teori yang harus kita pahami bahwa sebenarnya motivasi manusia itu banyak, dari ekstrinsik dan intrinsik ya. Nah, kita lihat yang intrinsik itu ternyata lebih sedikit dibandingkan dengan yang ekstrinsik, yaitu eksternal atau internal. Nah, kalau yang eksternal ini kita misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan, apa yang akan Bapak Ibu lakukan misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang eksternal, nah, yang seperti ini Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu sudah tahu kira-kira kalau saya melakukan kegiatan yang sifatnya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan tadi, apakah akan ada sanksinya? Nah, ini juga perlu Bapak Ibu ketahui ya. Jadi Bapak Ibu maksudnya sudah memahami secara langsung gitu. Nah, kemudian apakah Bapak Ibu merasa bahwa motivasi Bapak Ibu ini untuk mendapatkan imbalan dari orang lain? Nah, ini memang mau tidak mau secara tidak langsung memang ada tidak merasa seperti ini Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu. Hai. Ada tidak ya? Ada ya. Memang berarti memang itu adalah motivasi dari luar. Nah, motivasi internalnya bahwa kita selama ini apakah sudah untuk menghargai diri sendiri? Tidak. Sudah atau tidak? Nah, jangan melupakan juga bahwa terkait dengan rangkaian tadi, bahwa kita juga ada acuannya bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini adalah kata-kata yang menurut saya terlalu bisa dalam hati banget, maksudnya mengena di hati banget ya. Kenapa? Kata-kata ini sebenarnya biasa, tetapi kalau kita bisa pahami kata-kata ini, coba deh Bapak Ibu, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga kita cakap buat memerintah diri sendiri. Apakah kita sudah seperti ini? Proses ya. Kalau saya proses Pak Sigit, alhamdulillah Pak Sigit sudah ya. Nah, ini adalah menurut pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Merdeka belajar ya. Nah,
Kemudian, setelah serangkaian tadi bahwa terkait dengan budaya positif yang akan kita canangkan, kita juga tidak melupakan. Tadi kan sudah memberikan contoh ya, ketika anak itu kita akan memberikan hukuman itu adalah untuk mendisiplinkan anak. Nah, untuk serangkaian itu Bapak Ibu, untuk menyelesaikannya kita itu bisa menggunakan restitusi, artinya tidak perlu memberikan hukuman. Ketika anak-anak murid kita itu ada bersalah atau ada kegiatan yang mana tidak kerjakan, kita tidak harus memberikan hukuman, tetapi kita itu harus melakukan restitusi. Apa sih restitusi? Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Artinya mereka secara tidak langsung akan menyadari dirinya sendiri tanpa tidak tanpa tidak merasa harus ada istilahnya hukuman. Mereka tuh menyadari bahwa dia tuh salah gitu ya. Nah, itu harus kita tahu juga bahwa kita bisa melakukan restitusi untuk melakukan kegiatan apabila ada anak-anak yang memang bersalah. Jadi tidak harus ada hukuman ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita juga harus tahu kenapa harus melakukan restitusi. Karena di restitusi itu ada banyak ciri-ciri yang memang bisa kita terapkan ya. Ciri-cirinya yaitu kita misalnya nih, bagaimana caranya bukan untuk menebus kesalahan nih anaknya, tapi namun dia belajar untuk dari kesalahannya ya. Kemudian anak-anak juga biar merasa bahwa oh iya, sering ngata-ngatain teman, sering mengejek-ejek temennya itu nggak bagus buat dia, berarti dia itu bisa untuk memperbaiki hubungan, yaitu dengan cara kita melaksanakan restitusi. Nah, ada 9 ciri-ciri yang bisa kita gunakan ya. Nah, Bapak Ibu, mengapa tidak peraturan saja? Nah, sekarang setelah tadi restitusi, untuk mensukseskan kegiatan yang tadi, kan kita harus tahu kenapa sih ada restitusi. Karena kita itu selama ini memberikan hukuman kepada anak-anak, ya kan? Iya tidak? Iya. Nah, untuk hal itu makanya kita melakukan restitusi. Restitusinya yaitu nanti kita akan berproses. Nah, tapi selain itu kita juga mulai dengan cara membuat keyakinan kelas. Kenapa kita harus membuat keyakinan kelas? Supaya anak-anak itu tidak merasa bahwa selama ini dia itu melakukan kesalahan. Mereka sudah merasa punya keyakinan kelas atau sendiri atau cuma pendapatnya selama mereka dibuat. Harapannya itu anak-anak akan merasa menyadari dirinya sendiri. Itu ya, Bapak Ibu ya. Makanya diharapkan ketika sudah melakukan restitusi kemudian selanjutnya kita membuat keyakinan atau kesepakatan kelas sudah. Nah, makanya kita mulailah dengan melaksanakan budaya positif. Budaya positif seperti apa? Budaya positif yang sudah kita buat secara bersama dengan anak-anak di kelas, yaitu membuat kesepakatan kelas. Yang kemarin sudah berjalan. Nah, gimana kalau mulai hari ini kesepakatan kelasnya menjadi satu keyakinan kelas, cuma pakai dia menciptakan budaya positif ini. Kita harus ada beberapa yang kita memperhatikan peraturan kelasnya, kemudian keyakinan kelasnya, dan lingkungan positifnya, artinya lingkungan positif di sekolah yang berkapasitas. Itu ya. Nah, sekarang yang untuk saya tanya nih, yang mana yang menurut Bapak Ibu ini adalah keyakinan kelas? A, B, apa C? A, B, apa C? Mana yang keyakinan kelas? Kami boleh guru yang saling meyakini.
kemudian kami murid yang semangat belajar, kami murid-murid yang kemudian berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada isi bakti. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, yang mana ada yang pilih yang lain? jalin kolaborasi. Kami murid yang semangat belajar, bergerak. Nah, yang C gimana yang C? Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Iya juga. Jadi semuanya bisa masuk. Iya sudah. Nah sekarang kita diskusikan ya. Nah yang mana yang peraturan kelas, yang mana keyakinan kelas. Kita bisa membedakan yang mana yang peraturan kelas, yang mana yang keyakinan kelas nih. Nah, contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu termasuk peraturan kelas. Nah keyakinan kelasnya berarti kita tulis bisa boleh jalan gitu ya. Kemudian kalau peraturan kelas dilarang mengganggu orang lain, berarti kita ganti dengan keyakinan kelasnya yaitu menghormati orang lain. Kemudian nah yang berikutnya saya contoh hadir di sekolah 12 menit sebelum pelajaran. Nah ya boleh disiplin, boleh berkomitmen bersama ya, atau mohon berdoa boleh. Dilarang melakukan kekerasan, apakah di sekolah kita ada? Ada tidak? Ada sedikit. Berarti perlu kita buat tapi dari kedua kesepakatannya. Perlu ya. Ini kan sedikit Ibu ya. Nah, oh iya. Nah, dilarang orang kelasnya berarti keyakinan kelasnya bisa kita tulis keselamatan apa orang lain. Kemudian gunakan masker. Perlu nggak kita buatkan keyakinan kelasnya? Oh ya, berarti kita tulis bisa kesehatan atau keamanan. Jangan berkreasi dan imasi yang banyak yang lainnya ya. Ini hanya beberapa tema yang saya berikan. Kemudian saya juga tidak hanya hasilnya berbagai macam menyampaikan apa sih keyakinan kelas, apa kesepakatan, tapi harus ada praktek yang dilakukan. Saya sudah mempraktikkan di kelas saya proses diskusi membuat kesepakatan kelas di mana yang saya lakukan kemarin. Kalau ngajarin kamu saya sudah membuat bersama dan itu juga Ibu akhirnya pada tanggal 9 bulan 9 2022 saya buat kesepakatan kelas lagi setelah bersama-sama dengan anak-anak. Saya buat satu kelompok, kemudian di setiap kelompok punya aktivitas dari berkas. Mereka tuliskan di sana surat pendapatnya anak-anak, membuat kesepakatan kelas. Mereka berpendapat apa saja, alhamdulillah banyak banget yang bagus. Nah, ini prosesnya alhamdulillah selesai sehingga sudah mendapatkan sudah menghasilkan kesepakatan. Nah, ini yang sebelah sini saya buatkan kelompok 1 sampai dengan 5 untuk menuliskan pendapatnya masing-masing tiap kelompok ya. Jadi dari 5 kelompok ini saya buatkan kemudian kesimpulannya. Kesimpulan dari 5 kelompok ini saya ajak bersama dengan anak-anak menyimpulkan bahwa kesepakatan kelas apa saja. Nah di kesepakatan kelas apa saja sudah ditandatangan semua oleh anak-anak. Nah yang pertama anak-anak meminta menuliskan membuat kesepakatan yaitu saling menyayangi. Yang kedua disiplin, ketiganya aktif, keempatnya peduli lingkungan, kelimanya membawa tumbler setiap hari, enamnya hormat kepada guru, ketujuh jujur, kedelapan tertib, kesembilan kolaborasi, yang ke-10 percaya diri. Ini adalah kesepakatan kelas di kelas 4C. Semoga nanti setelah hari ini, setelah sesi ini Bapak Ibu besok akan membuat actionnya di kelasnya masing-masing. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Mohon izin ya Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih Bu. Next ya. Nah ini adalah kegiatan kemarin yang saya sampaikan. Nah setelah itu berarti kita juga harus mempunyai programnya. Artinya setelah kita membuat kesepakatan kelas tidak serta merta
tadi kalau lupakan artinya berkelanjutan ya. Kita harus berkelanjutan, artinya tadi sudah disampaikan sama ibu kepala sekolah bahwa ini kegiatan yang memang rutinitas yang memang akan kita laksanakan step by step dari hari ke hari sampai seterusnya, dan semoga menjadi suatu keberhasilan buat anak didik kita semua menjadi anak-anak yang memang sesuai dengan harapan profil belajar Pancasila. Nah, selain itu tadi kita sudah membuat beberapa draft tadi, tapi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, yaitu terkait dengan beberapa jenis hukuman atau penghargaan yang bisa menjadi riset ya. Ini adalah riset yang telah direalisasikan ya, bahwa ternyata beberapa hal ini memang bisa menjadi penghargaan ya, termasuk ada di sini ada penghargaan hukuman, penghargaan mengurangi ketepatan, maksudnya penghargaan di sini adalah termasuk kedisiplinan, kemudian penghargaan berusaha hubungan, kemudian penghargaan berkualitas, penghargaan berkualitas dan komunikasi kemudian setelah unsur tadi kan tindakan gurunya ada. Tindakan gurunya kita ujikan di sini Bapak Ibu. Poin-poin tindakan gurunya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, misalnya apakah Bapak Ibu buat poin di sini dalam ketika misalnya misalnya dia itu terlambat masuk, apakah ada poin-poinnya? Tapi biasanya kalau anak-anak yang terlambat itu dikasih hukuman apa? Cacat namanya. Nah, kalau seperti itu berarti dia itu dikasih hukuman apa konsekuensi? Dia termasuk dalam hukuman apa konsekuensinya dia? Konsekuensi. Kalau lagi mengelilingi lapangan, misalnya lapangan yang melakukan di sekolah, termasuk hukuman apa konsekuensi? Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol masa belajar, misalnya adalah apa hukuman konsekuensi? Memang istilahnya memang terjadi di sekolah kita ya. Ini contoh yang aneh. Nah, kemudian ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi yang harus diketahui ya. Di sini ada perbedaan hukumannya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, ini berarti konsekuensinya adalah suatu hasil yang tidak setelah dia itu dari dia misalnya kalau terlambat berarti dia misalnya harus berdiri atau menyiapkan tangan, misalnya dia bayar seperti itu ya. Konsekuensinya kemudian anak belajar itu menyembunyikan kesalahan. Nah, ini berarti konsekuensinya anak belajar untuk mengakui kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah, berarti dia itu berkonsekuensinya adalah mendorong anak agar mudah dengan menyesuaikan dirinya sendiri. Sampai sini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya, contoh hukuman yang konsekuensi ya. Kemudian ya. Nah, ini adalah kenali identitas gagal dan identitas sukses. Seperti yang tadi kita harus tahu kan, kita sudah memberikan anak gitu ya, kemudian sudah ada konsekuensinya karena terlambat berarti dia harus menyatu gitu ya. Kemudian berarti kita memberikan restitusi. Restitusi itu adalah bukan kesalahan ini ya, bukan hukuman tetapi penyadaran anak ya, supaya anak-anak itu menyadari kesalahannya. Ini adalah jenis hukumannya. Kemudian di sini ada konsekuensinya boleh kita terima. Dan di sini adalah jenis restitusi yang merupakan memang sebagai budaya positif yang bisa kita laksanakan di sekolah. Nah, ya. Setelah kita mengetahui serangkaian baik dari hukumannya, konsekuensinya, kemudian restitusi yang akan kita berikan ke anak-anak, kita harus kenali dulu kebutuhan dasar manusia apa saja. Kebutuhan dasar manusianya ini, kita itu butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kita rasanya ingin kekuasaan, betul ya. Kemudian kita juga butuh kesenangan.
kebersamaan. tingkatkan Melihat prestasi, kita bentuk kebebasan. Dari kesemuanya ini dari apa? Bertahan hidup. Bagaimana caranya seperti tadi Bapak Ibu? Bagaimana caranya? Kita jangan sampai jangan tanpa iya, jangan sampai tanpa bijak. Ibu bisa berpikir pokoknya coba. Ya itu tadi demi kebutuhan bertahan hidup. Bagaimana caranya ya? Supaya bisa berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Bapak Ibu harus tahu ya bahwa Bapak Ibu ini setelah kali merasa kesalahan, maksudnya menyadari dirinya Nah ini di sini nih, kita itu ada di posisi mana? Nah kita ini guru yang berbuat membuat orang merasa bersalah, menjadi teman, atau guru pengapa atau manajer. Kita masuknya ke mana? Kalau saya sih kayaknya dua-duanya. Dekat kuatkan hati negeri. Nah kalau Bapak Ibu di mana posisinya? Belajar bergerak Teman, betul? negeri. Nah nanti akan coba kita lihat Bapak Ibu. Jadi teman itu seperti apa? Ketika di guru seperti apa? Ketika di belajar seperti apa? Nah ini memang harus kita pahami kita itu posisinya guru. Ya bukan guru pembuat orang bersalah, guru yang menjadi teman, guru pemantau atau guru Pancasila Nah setelah ini coba saya tanya dulu nih. untuk negeri, Pernyataan ini, jalin kolaborasi. pernyataan ini, coba Belajar bergerak Bapak Ibu bisa mempraktekkan tidak? negeri, Pernyataan ini nih, kalimat ini Bapak Ibu bisa ini mendemonstrasikannya. Coba, bulatkan tekad iya, kuatkan ya terus yang kedua. negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kamu tidak pernah belajar melakukannya. Pendidikan guru penggerak Kayaknya kurang ajar. Kamu tidak pernah benar melakukannya begitu harusnya ya. Kamu belum ya. Nadanya loh, nadanya kita tuh butuh nadanya. Ekspresi Bapak Ibu bagaimana? Itu maksudnya ya. Ekspresinya ada. Juga coba. Gimana? bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Ayo lakukan demi Ibu. Bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada ibu pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada ibu pertiwi. Demi bakti pada ibu pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Penggerak membawa pemudi, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi tingkatkan prestasi, hasilkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada ibu pertiwi. Kamu selalu yang paling akhir. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi Saya nggak tahu nih Bang Putri di posisinya mana. Coba Bang Putri. penggerak majukan pendidikan. Penggerak menghambat pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi
jangan ibu, saya mulai menyadari bahwa ternyata selama ini saya ada di posisi pengukur. Kan malu ya, seharusnya kita kan pendidik, guru digugu dan ditiru menjadi angkong, kita kan harus ngomong anak-anak, tapi ternyata saya itu posisinya di penghukum. Nah, yang seperti ini artinya kita perlu merubah diri kita pribadi gitu ya. Nah, seperti ibu tadi memang udah pas banget itu. Mungkin tadi juga baca bagus ya penyampaiannya. Pernyataan-pernyataan seperti itu tanpa kita sadari seringnya ciri rismanya spontanitas kita muncul itu kan kayak kemarin tuh. Kamu gimana sih? Emang gak bisa mengerjakan ini semua? Nah, itu penghukum sebenarnya. Tapi kita tidak menyadari kalau kata Pak Iya sebagai ketua satgasnya stop bully itu termasuk pembulian tidak? Pembulian ya. Nah, berarti yang seperti itu kita perlu hilangkan Bapak Ibu ya. Saya step by step, mari kita mulai budayakan budaya positif di sekolah kita. Bergerak antara peraturan dan nilai. Nah, bagaimana kita menyikapi? Ini adalah PR kita semua bersama-sama untuk mewujudkan program budaya positif di sekolah kita. Nah, ini segini garis seginya ya. Jadi Bapak Ibu nanti akan menyelesaikan masalahnya tuh dengan segitiga restitusi. Nah, ini adalah yang namanya segitiga restitusi ya. Nanti ada di posisi stabilitas atau keyakinan atau di validasi. Bapak Ibu mulai secara otomatis ya menyadari dirinya masing-masing. Karena harapannya memang harus kita sadari betul bahwa proses untuk membawa budaya positif dan bagaimana cara menciptakan lingkungan anak-anak yang memang kondusif saat belajar setelah ya ekstra banget kita harus langsung apa-apanya ya nah selesai. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mau bertanya dulu nih, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan nih setelah tadi belajar tentang budaya positif, kemudian tentang bagaimana cara kita menghukum, kemudian ada konsekuensinya, kemudian bagaimana caranya dengan penyelesaiannya yaitu restitusi segitiga. Nah, kita ini paradigmanya mau di mana? Nah, Bapak Ibu nih, bagaimana nih? Apakah kira-kira ada hal baru yang kita Bapak Ibu bawa untuk perubahan? Ada. Tidak boleh berhomofobia. Kita nanti akan gunakan segitiga restitusi. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang khususnya mengikuti diseminasi budaya positif ini? Sejujurnya ya Bapak Ibu, bagaimana perasaannya setelah tadi? Demi bakti pada ibu pertiwi. Ternyata Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini
Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Paradigma kalau sih Kreatif, ajak pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. lebih baik yang bisa mempraktikkan Pancasila. positif ini di kelas Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. mohon maaf ini videonya ternyata tidak muncul ya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Terima kasih atas waktunya, kemudian supportnya, sumbang sarannya. Semoga dari hari ini saya akan berusaha untuk belajar lebih baik lagi. Mohon maaf apabila ada kata yang salah dalam penyampaian. Kurang lebihnya itu aja dari saya. Intinya kesimpulan kegiatan hari aksi nyata hari ini adalah kita akan merubah paradigma lama menjadi paradigma baru, yaitu untuk mewujudkan sekolah budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Guru penggerak Indonesia maju. Kita sama-sama. Guru penggerak Indonesia maju. Jayalah Indonesia. Terima kasih. Dadah. Terima kasih Bu Yanti atas penyampaiannya, sangat memberi motivasi kepada kita semua dan juga memberikan inspirasi yang baru untuk kita semua. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Bu Yanti. Baik Bapak Ibu, sebelum kita menuju Tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. silakan. Belajar Baik, terima kasih. Pertanyaannya, dengan siapa saja kita berkolaborasi untuk membuat kesepakatan kelas ini dan membuat keyakinan kelas untuk sekolah kita? Terima kasih. Hargai potensi, tingkatkan Ya, terima kasih Bu Gita. Pertanyaannya yaitu untuk membuat keyakinan kelas ini bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Ya, Bapak Ibu semua, pertanyaannya agak menggelitik dan ini ya, tinggal menjadi PR kita ya. Jadi untuk berkolaborasi menciptakan kelas atau yang akan kita wujudkan, kita itu harus kolaborasi dengan satu, pastinya dengan pemangku jabatan di sekolah kita, yaitu Ibu Kepala Sekolah. Yang kedua adalah selain itu kita butuh siapa lagi? Iya, rekan sejawat. Nah, itu pasti. Kemudian yang ketiga adalah orang tua murid. Ya. Yang keempat adalah peserta didik. Nah, kemudian yang kelima adalah warga sekitar. Jadi mudah-mudahan kita jika berkolaborasi dengan semua unsur terkait akan seksual dan yang dibutuhkan di sekolah kita, mudah-mudahan akan membuat masyarakat sesuai dengan Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi.
Cucian ilmu misi cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Potensi tingkatkan prestasi, bangkitkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti para ibu pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi,